إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحبه جميع إخواننا من الأنبياء والسلام والشهداء والصالحين من الملائكة والمقربين شهد ربك محمد رسول الله عليه وعلى آله شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله لجميع أولياء الله رب المشارق الأرض المغربها وبلدها وسلطان الأولياء سيدنا الشيخ القادر الجلال رافع الأشرف من القادر سيدنا الشيخ الجميع والرسول جميع مشايخنا ومشايخهم ولمن وصلنا وصلنا خير مشايخنا أن الله يؤمن رجل في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجد المقربين وأصدقائنا والجماعة وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لروح جميع موتى من حضر في هذا المجلس وخصوصا لروح جميع موتى من وقف هذه البقعة ومن بعد وصلنا بيت السلام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارضهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله على نعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sedaya para hadirin hadirat para jamaah wabil khusus takmir mushola Baitus Salam ingkang tansah kula hormati rahimakumullah. Sareng-sareng monggo ngliraken syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Enjing niki kula panjenengan sedaya keparingan kenikmatan, kesehatan, kegiatan, kesempatan saking Gusti Allah sehingga saged hadir kempal sareng-sareng istiqomah wonten mushola Baitus Salam saperlu nguri-nguri thalabul ilmi wonten mushola niki. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya saged barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah kanthi pikantuk ridhonipun Allah Allahumma amin. Salawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya saking kula tansah dipun tetepaken dipun akeni dados umatipun. Mugi tansah kinaringan syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Rasakan maosan maos kitab Lubabul Hadis. Ijang niki maos al-bab man usul bil khamri. Inggih menika bab ingkang mencegah mengkonsumsi arak. Arak khamr. Khamr niku qala wonten ruwiya fi sahihaini anna Umar radhiyallahu an qala ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Sayyidina Umar radhiyallahu an niku matur bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika niki dawuh wonten mimbar ala annal khamra qad khurimat. Kanjeng Nabi dawuh ala eling-eling annal khamra setune khamr qad khurimat damel fi'il madi bener-bener telah haramkan. Jadi zaman-zaman riyen niku pertama kali Islam datang memang khamr belum diharamkan.
Terus untuk sementara karena itu adalah sebuah kebiasaan wong jahiliyah, mila sementara Islam tidak mengharamkan khamr, cuma membatasi. Sing penting aja sampai sholat dalam kondisi isih teler, ya. Taqumus sholata wa antum sukara. Jangan sampai mendirikan sholat wa antum sukara dan engkau masih dalam kondisi teler. Itu sementara. Lama kelamaan akhirnya timbul ayat yang di situ mengatakan innal khamru wal maisru rijsun min amali syaitan. Bahwasanya khamr wal maisir niku ya semacam judi, niku rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Itulah baru dikatakan bahwasanya khamr sudah diharamkan. Di sini Rasulullah mengatakan annal khamra qad khurimat. Khamr itu diharamkan. Wa hiya min khamsatin, yang mana khamr itu berasal dari 5 hal. 1 minal inab wa tamri wal asal wal khintah wasyair. Jadi khamr secara riyen niku berasal dari 5 hal. 1 berasal dari inab, anggur. 2 berasal dari kurma. Anggur, kurma niku halal, tapi dirubah, difermentasi, akhirnya bisa memabukkan. Khamr itu berasal dari anggur, inab, kurma, tamri, kurma, wal asal, dari madu pun bisa, asal, wal hintoh dari gandum, wasair dari beras. 5 hal ini zaman dulu barang ini dikelola, diproduksi, akhirnya dirubah menjadi khamr, saripatinya itu diperes, dijadikan fermentasi, akhirnya berubah menjadi minuman yang kira-kira diinum menjadi mabuk. Itu zaman riyen. Kalau sekarang perkembangannya semakin melebar, ditemukan hal-hal selain itu yang memabukkan. Tidak hanya dari 5 hal tersebut, melainkan banyak sekali perkara-perkara yang ternyata menjadi alternatif orang mabuk. Makanya timbul hukum waqala waruya Ahmad wa Muslim Abu Dawud wa Tirmidzi Nasa'i Ibnu Majah an Ibnu Umar kullu muskirin khamrun. Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah niku meriwayatkan sebuah hadis kullu muskirun khamrun. Pokoknya segala sesuatu yang di situ kok memabukkan, maka itu bisa dikatakan khamrun. Tidak cuma 5 hal perkawis bau, tapi sesuatu pokoknya di luar itu kok ternyata memabukkan, bisa dikatakan sebagai khamr. Jadi kalau sekarang niku nopo? Kecubung, ya. Terus anak ganja, anak nopo maneh niku. Banyak sekarang niku, narkoba dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang di situ memabukkan dikatakan sebagai khamr. Wa kullu muskir haramun, dan juga sesuatu yang memabukkan semuanya adalah haram. Wa man syaribal khamra ila akhirih. Mriki wa qala sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra fid dunya lam yasribha fil akhirah. Man syariba sapa wong sing nginum al khamra ing khamr fid dunya ing dalam dunya, lam yasribha mongko ora bakal nginum sapa man ing khamr fil akhirati ing dalam akhirat. Terus nyuwun sewu niki. Di akhirat besok di surga itu ada minuman yang paling nikmat juga, namanya khamr. Tapi jangan sampai dibayangkan bahwasanya khamr itu minuman surga yang memabukkan. Mboten. Di sana juga ada yang namanya khamr. Tapi khamr yang ada di surga, di sini dikatakan
Qala ba'duhum bi annahu la yadkhulul jannah li annal khamra syarabun ahlul jannah illa annahum la yasti'una anha wa la yumsifuna. Minuman khamr yang ada di surga itu, minuman tersebut tidak menyebabkan pusing, la yasdauna, tidak pusing, wa la yumsifuna, dan juga orang-orang yang minum khamr di akhirat, khamr tersebut tidak menjadikan orang tersebut menjadi orang yang hilang ingatan. Jadi khamrnya lain. Kalau khamr di dunia menyebabkan orang menjadi pusing, teler, ora sadar, ya, hilang ingatan. Tapi kalau di akhirat tidak terjadi. Nah, hadisnya Rasulullah SAW, qalan Nabi SAW, man saribal khamra fid dunya lam yasribha fil akhirah. Ini ada indikasi dua. Satu, orang yang meminum khamr berarti tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena di dalam surga ada minuman khamr. Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang minum khamr di dunia maka dia tidak bakal mencicipi khamr di akhirat, di surga. Berarti ada indikasi satu, orangnya tidak bakal mampu ke surga. Yang kedua, orang tersebut masuk surga tapi di surga tidak akan bisa mencicipi minuman yang namanya khamr. Bisa saja mungkin dengan amal yang lain orang tersebut masuk ke dalam surga, tapi di dalam surga tidak akan mampu untuk mencicipi khamr. Nah, orang minum khamr ini ya nyun sewu. Ibaratnya nggih, temriku diibaratkan yahrumu syarbul khamri bi alla yastahi syurbiha fil jannah kama la yastahi mangsilata man huwa arfa'u minhu. Seseorang yang sudah masuk ke dalam surga, padahal dia termasuk dari golongan orang-orang yang pemabuk, maka dia di surga tidak akan merasakan yang namanya khamr. Maka dia akan menjadi berontok. Istahi itu sangat, keinginannya itu sangat berontak. Saya ingin minum itu, ingin minum itu. Seperti halnya keinginannya kepengen naik ke tempat lebih atas di atas orang tersebut. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam surga, kalau ternyata dia termasuk dari minul khamri, orang yang minum arak, maka di surga dia rasa inginnya untuk minum arak tersebut tidak akan terpenuhi seperti halnya rasa inginnya naik ke tempat yang lebih tinggi di dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra, barang siapa yang meminum arak mamsiyan ketika waktu sore, asbaha musyrikan, maka orang tersebut kondisi paginya akan dinyatakan sebagai musyrik. Wa man kana syarabaha musbihan amsa musyrikan, dan barang siapa yang meminum khamr dalam waktu pagi hari, maka dia dinyatakan sorenya termasuk orang musyrik. Ya naudzubillahi min dzalik. Ini salah satu perkara yang mencabut iman seseorang adalah termasuknya adalah khamr. Barang siapa yang mengkonsumsinya malam hari, maka asbah musyrikan, dinyatakan pagi hari orang tersebut menjadi orang yang musyrik. Waman syaribaha musbihan, ketika dia mengkonsumsinya kok pagi, maka sore hari tetap dinyatakan sebagai orang musyrik. Ini perkara yang mampu untuk mengangkat keimanan seseorang. Dadi nyuwun sewu, jangan sampai kula panjenengan termasuk orang yang mencicipinya. Fa in mata apabila orang tersebut mati, wa ya fi batnih, sedangkan khamr itu ada di dalam perutnya. Jadi seseorang ini sewu, kalau ternyata dia mengkonsumsi khamr, ternyata ada orang tersebut mati dalam kondisi teler, sedangkan kandungan khamrnya arak masih ada di dalam perutnya, maka orang tersebut mata mayyitatal jahiliyah,
maka orang tersebut matinya dikatakan mati dalam kondisi jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal memeriku khamr itu masih ada di dalam tubuh kita, tidak hanya 1 jam 2 jam. Seseorang yang meminum khamr, kandungan khamr ada di dalam badan kula panjenengan sedaya ini bertahan selama 40 hari. Jadi selama 40 hari maka kandungan khamr tersebut masih ada. Kok dia minum seminggu berikutnya dia mati, berarti dalam kondisi napa? Perutnya masih ada kandungan alkoholnya. 1 bulan kok meninggal. Setelah minum 1 bulan meninggal, berarti orang tersebut tetap dikatakan maitatul jahiliyah, meninggalnya dalam kondisi jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu wassalamu wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khamru ummul khaba'is. Al-khamru utawi khamr ummul khaba'is itu termasuk menjadi sumbernya beberapa perkara-perkara yang buruk. Jadi khamr itu adalah menjadi sumbernya kejelekan. Faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu, barang siapa yang meminum khamr lam tuqbal sholatuhu, maka dia tidak akan diterima salatnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Sinten kemawon sing daan mengkonsumsi khamr, maka salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ngapunten niki. Kenapa kok 40 hari? Yaitu tadi, karena kandungan seseorang ketika minum, mengkonsumsi sesuatu 40 hari itu nembe benar-benar murni dari tubuhnya. Jadi selama dia sholat, kok di dalam kandungan badannya masih ada khamr, maka sholat tersebut tidak akan diterima. Padahal mriki Rasulullah dikatakan khassas salat bidzikri li'annaha afdhalul ibadatil badan. Padahal salat itu adalah afdhalul ibadatul badan. Lebih utamanya ibadah yang berbentuk badaniyah. Ibadah fisik yang paling utama itu bukan haji. Ibadah fisik yang paling utama bukan silaturahim. Tapi ibadah fisik yang paling utama adalah salat. Sholat. Andai kata sholat saja tidak diterima, otomatis ibadah yang lain pun tidak diterima. Niki bahaya nih pun. Jadi jangan sampai kula panjenengan benar-benar mencicipi yang namanya khamr. Wa kama qala Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an, kaya dene niki wonten cerita saking panjenenganipun Sayyidina Utsman. Karena memang qablikum rajulun yata'abbadu wa yata'azzalu nas falaqiya imra'atun baghiyun. Suatu ketika ceritanya Sayyidina Utsman, zaman biyen niku wonten setunggalipun ahli ibadah. Orangnya menyendiri dari manusia. Wis pokoke nguzlah, dia menyendiri ngibadah terus. Tidak sengaja falaqiyathu imra'atun baghiyun, ternyata dia ketemu dengan seorang perempuan sing baghiyun niku perempuan ahli maksiat. Wonge senengane ngibadah niku sing jaler, wong laki-laki tersebut wonge ahli ibadah menyendiri, wis ora tau ketemu karo wong, sekali ketemu karo wadon ayu tapi baghiyun, seorang pelacur. Seterusnya fa arsalat jariyataha ilaihi faqalat ana nad'uka li syahadatin falamma dakhala min babin ughliqat al-bab hatta ufdiya ila tilkal mar'ah. Ternyata perempuan tersebut
punya niat sing mboten sae. Ketemu dengan laki-laki tersebut ngomongnya, "Maaf, saya mau insaf Pak Yai. Kulo mau insaf." Bosok sudah dimasukkan ke dalam ruangan, ternyata pintunya dikunci. Cekrek. Bosok wis dikunci. Akhirnya wong wadon mau ngomong, "Saya sebenarnya tidak mau insaf. Hanya menjebakmu. Kamu nggak boleh keluar dari sini kecuali pilih salah satu dari 3 ini. Di sini ada khomer, ning kene ono bocah bayi, silahkan apa kamu mau membunuhnya? Di sini ada saya. Silahkan kamu mau berzina dengan saya. Pilih mana?" Wong ahli ibadah nih, disuruh milih. Jenengan minum khomer, mateni bocah bayi, apa berzina dengan saya? Loh, akhirnya wong ahli ibadah ini, Pak, dipikir-pikir, kalau saya berzina dosane gede. Kalau saya membunuh bayi tersebut ya dosane gede. Wah, ini kayaknya nginum khomer lah, dosanya yang ringan. Akhirnya orang tersebut mengambil kesimpulan, wes lah, tolong saya keluarkan dari sini. Saya tak milih minum khomer mawon. Diambil. Bosok wis teler, apa yang terjadi? Nafsunya muncak, dia sudah nggak sadar, terjadilah perzinaan. Bosok wis terjadi perzinaan, akhirnya dibisiki, bayi ini menjadi saksi panjenengan melakukan perzinaan dengan saya. Besok kalau dia cerita, awas loh. Loh, akhirnya dia pun membunuh. Ternyata benar. Khamru ummul khaba'is. Khamr itu sumber masalah. Dianggap remeh, dosanya cilik, malah dengan dosa kecil inilah menyebabkan dosa yang lain. Coba kalau dia tadi berzina, insya Allah orang mateni ya orang mendem. Kalau dia membunuh, dia nggak bakalan mendem, ya orang berzina. Tapi ketika dia mendem, apa yang terjadi? Dosa yang lain ikut merembet, semuanya pun dilakukan. Makanya dikatakan al-khamru ummul khaba'is. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-khamru jima'ul ismi. Khamr itu termasuk sesuatu yang mengumpulkan segala dosa. Kalau contohnya kata seniku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri mal'unun. Seseorang yang mengkonsumsi arak, mal'unun, itu dilaknati. Li'annaha haramun fi kulli din fa inna hifdzal aqli minal mubiqati huwa alladhi ittafaqa ahlul milal ala wujudi hifdzihi. Seseorang yang minum arak niku dilaknat. Karena apa? Semua agama sepakat bahwasanya mabuk niku hukume haram. Hifdzul aqli, menjaga akal, itu termasuk kewajiban. Jaga akal niku termasuk kewajiban. Semua agama pun memerintahkan kula panjenengan saya untuk menjaga akal. Jangan sampai akal kita rusak, jangan sampai akal kita hilang. Karena nikmatul akli, nikmat yang segala-galanya. Oke. Nikmat di dunia ini kan ada 4. Ada 5. Yang pertama nikmatud dunya. Nikmat dunia. Kita hidup di alam dunia, maka andai kata kita mendapatkan dunia, ya termasuk kenikmatan. Karena kita dengan menggunakan ataupun kita memiliki dunia, maka apapun yang ada di dunia ini mampu kita nikmati. Tapi dunia bukan segala-galanya. Benar, apapun butuh dunia, tapi bukan berarti dunia segala-galanya. Karena di atas dunia ada nikmat yang lain. Di atas dunia adalah nikmatus sihah. Nikmat sehat. Terbukti seseorang yang tidak diberi kesehatan, dia diberi penyakit, maka dia berani untuk melepas dunianya.
Wis pokoke aku mari mobil didol ora apa-apa. Sing penting sehat. Wis sawah didol enggak masalah. Yang penting sehat. Itu bukti bahwasanya sehat di atas nikmat dunia. Di atas sehat ternyata ada nikmat yang lain, yakni nikmatul akli, nikmat diberi akal. Apa gunanya orang kaya, orang sehat tapi tidak berakal? Andai kata dia punya akal walaupun toh tidak sehat, walaupun toh tidak kaya, insya Allah dia mampu berpikir. Itu makanya nikmatul akli di atas nikmatus sehat. Di atas nikmat akal ada nikmatul hayat, nikmat diberi hidup. Apa gunanya kaya? Gunanya badan sehat kalau ternyata tidak diberi kehidupan oleh Allah. Di atas nikmat hidup ada nikmat yang utama yaitu nikmatul iman. Nah, antara iman dan akal niki nyambung. Andai kata seseorang kok diberi ke akal, insya Allah diberi keimanan. Karena kebanyakan rata-rata orang yang tidak iman itu seseorang yang tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Orang yang tahu, orang yang ngerti adalah orang yang mampu berpikir. Maka orang yang mampu berpikir disitulah dia akan menemukan keimanan. Nah, maka dikatakan di sini al-khamru syaribul khamri mal'unun. Seseorang yang meminum arak niku mal'unun, dilaknat. Karena semua agama sepakat bahwasanya hifdzul akli hukumnya wajib, menjaga akal hukumnya wajib. Seseorang yang minum khamr otomatis dia sedang menghilangkan akalnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syaribul khamri ka'abidil wasan wa syaribul khamri ka'ubadatil lata wal uzza. Seseorang yang minum khamr itu seperti halnya seseorang yang menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi. Barang siapa yang mengkonsumsi arak, faqad kafara, mongko orang tersebut benar-benar kufur bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi, dengan apa yang diturunkan oleh Allah terhadap para nabinya. Di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah semuanya sepakat bahwasanya arak itu hukumnya haram. Jadi seseorang yang mengkonsumsi khamr berarti orang tersebut kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Waman sallama ala sarimil khamri aw safahahu ahbatallahu ta'ala amalu arba'ina sanah. Niki ancaman. Ngapunten niki. Hadis Kanjeng Nabi di sini mengatakan man sallama ala syaribil khamri, sapa wonge sing uluk salam maring wong sing konsumsi arak. Wa safahahu, salaman niki. Barang siapa yang uluk salam assalamualaikum, sing salaman niki tangane terhadap orang-orang yang minum khamr, ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanah, maka orang tersebut dilebur oleh Allah amal ibadahnya selama 40 tahun. Apunten niki. Ki hadis niki. Dadi lek hadis ora usah kok dikritisi. Lho alasane nopo niku? Fa fi zawajir qala Rasulullah sallallahu la tujalisu syarabal khamri wala ta'udu mardahum wala tashhadu janaizahum. La tujalisu syaribal khamri, aja sampai kula panjenengan lungguhan bareng majelisan dengan orang-orang yang ahli konsumsi arak. Karena dia dilaknat, otomatis ketika kita duduk di sebelahnya maka kita pun juga akan bisa terimbas kena laknatnya. Wala ta'udu mardhum, wala ta'udu lan ojo nyambangi mardhum ing wong larane. Ada orang yang mengkonsumsi ternyata dia lagi sakit, ora usah ditiliki, ora usah
Ditiliki mbok menawa larane kuwi termasuk adabe Gusti Allah. Wala tashhadu janaizahum. Lek mati ora usah ditakziahi. Nah, tapi mengko akhirnya jadi masalah, timbul di masalah nih masyarakat jan ora gelem tilik ora gelem sia. Ya litolabil fitnah. Diniati bae ojo tilik maring sing lara tapi gawe bombong maring sing kena musibah. Ya wis lah nyong ora maring kae tapi maring keluargane karena keluargane mendapatkan musibah. Nyong silaturahim maring keluargane bae lah sing waras. Niku karena ini kebau efeknya kalau kita majelisan nunggu bareng karo wong sing kena laknat Allah, maka kita pun juga akan kena masalah, kena laknat. Kun ma'al khair fatakunu khairon wa in kunta syarron. Kumpullah dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi baik walaupun toh kita adalah orang yang tidak baik. Tapi jangan sampai kita kumpul dengan orang yang jelek, maka kita akan menjadi jelek walaupun toh kita orang baik. Padi ini beras, beras 1 kilo 13.000, beras sekilo 14.000. Kerikil, wedi, pasir sekilo pinten? Nggak ada harganya. Tapi ketika ada pasir, ada kerikil nyampur ke beras, ditimbang pun regane beras. Niku. Ketika kita tidak baik, maka kumpullah dengan orang-orang yang baik, maka akan menjadi baik. Tapi ketika kita baik, jangan kumpul dengan orang-orang yang jelek, maka kita akan menjadi jelek. Ya, itu contoh. Ya, makanya jangan sampai kita kumpul dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau tidak ingin mendapatkan efeknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ul khamra wal iman fi qalbi imri'in abadan. La yastami'u, tidak akan kumpul. Al khamru wal iman, apa khamr dan iman di dalam hati seseorang selama-lamanya. Kayak itu mendem tapi sregep jamangah. Kayak itu wonge iman kok. Ini enggak mungkin. Rasulullah sudah mengatakan antara orang-orang khamr niki dan juga iman tidak ada kumpul di dalam hati seseorang selama-lamanya. Illam yatub, digarisbawahi selama dia tidak mau bertaubat. Jadi andai kata dia mau bertobat, insya Allah iman akan masuk. Tapi kalau dua-duanya mau dipaksakan, Syaribul khamri, orang yang sering meminum arak dengan iman ini enggak bakalan bisa kumpul jadi satu di dalam hatinya. Jadi harus dipilih salah satunya. Mau dia teruskan mendeme, apa dipilih menjadi orang yang beriman. Andai kata menjadi orang yang beriman, maka jangan sampai berani-beraninya meminum khamr. Maka ketika minum, imannya akan keluar. Wonten setunggalipun kisah wa fi hadis Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ada suatu kisah di dalam hadisnya Imam Tabrani, ya. Annahu hadra inda tilmidilahu hadrahul maut faja'ala yulqaikunu syahadah. Setunggalipun wekdal niku wonten kisah Imam Fudail bin Iyad niku diparingi kabar bahwasanya salah satu santrinya ada yang sekarat. Ada lagi sakaratul maut. Akhirnya Imam Fudail niki hadir teng mereka mentalkin. Ya tilmid, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ternyata sampai mati anak tersebut enggak bisa membaca la ilaha illallah. Terus berulang kali ketika dikatakan
la ilaha illallah faqala aquluha wa ana bari'un minha wa ana bari'un minha. Mohlah. Padahal niki santri ini ditalkin mohlah, mohlah, mohlah. Nah, summa mata akhirnya pun lari kaya wau mati. Bosok mati fa kharaja Fudail min indihi wa huwa yabki. Akhirnya Fudail, Imam Fudail niki keluar dari tempat anak tersebut sambil menangis, ya Allah, dene santriku kayak kiye. Padahal bocah sregep ngaji, sregep ngibadah, ketika dia mati ditalkin maca syahadat dia tidak mau, malah emohlah. Aku bukan ahlinya la ilaha illallah. Suatu ketika Fudail ini diimpeni, santri tersebut hadir di dalam mimpi. Akhirnya oleh Imam Fudail ditanya, wingi sampean tak talkin kok gak gelem muni la ilaha illallah, anapa? Dijawab, kula niki gadah penyakit. Saya sudah datang kepada beberapa dokter, penyakit saya itu enggak bisa disembuhkan, sulit marine. Lah, bisa sembuh niku siji obate hanya khomer. Pokoknya sampean kudu dirajin disregep seminggu pisan, kudu minum khomer. Padahal itu saya minum cuma sekali tok, seminggu sekali saya minum khomer. Lah, dengan karena inilah maka ketika saya mati mengucapkan syahadah sulit sekali. Imam Fudail pun nangis, astagfirullahaladzim. Ini padahal orang tersebut minum khomer karena untuk tadawi, untuk berobat. Efeknya orang yang minum khomer berobat saja seperti ini oleh Allah dicabut imannya, apalagi dia niati minum khomer tanpa untuk pengobatan. Kan wonten nggih. Diberi resep oleh dokter, ke nginum pil koplo. Nek ora diobati niki mboten mari. Jenengan nginum mawon ciu. Kemarin niku wonten apa? Penyakit apa wingi niku? Corona nggih. Jarane corona mari andai kata nginum ciu. Nah niku. Ini untuk pengobatan mawon, efeknya mampu untuk mengangkat keimanan, apalagi tidak diniati untuk berobat. Jadi nyuwun sewu jangan sampai kula panjenengan berani melakukan perkara haram walaupun toh itu hanya sekedar niatnya adalah berobat. Rasulullah SAW pernah ditanyai, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kata kodok? Kodok itu oleh orang-orang zaman dahulu, dukun-dukun zaman riyen niku penyakit apapun itu tambane kodok. Tambane kodok. Akhirnya oleh Rasulullah dikatakan, andai kata toh di dalam kodok itu ada kemaslahatan, maka Allah mesti memberi kehalalan. Oleh Allah diharamkan berarti di situ ada madorot. Andai kata-kata itu bermanfaat, mesti Allah akan memberi kehalalan. Jadi orang berobat mungkin ketika makan kodok mari niku bukan karena kodok, ndilalah. Pas ngepasi bukan berarti kodok mesti ndadekna mari. Khomer ya kayak niku. Ndilalah pas wayahe mari. Jadi jangan sampai dijadikan sebagai pedoman. Wah, wong lara kae gatelen kepengin mari ya mangan tekek. Mangan tekek. Ki barang-barang yang haram itu jangan sampai kita berpikir bahwasanya di situ ada sebuah kemanfaatan. Andai kata manfaat orang yang sekarat bisa sembuh, otomatis ini manfaatnya besar. Kalau manfaatnya besar, otomatis oleh Allah mesti dihalalkan. Kok diharamkan berarti itu tidak bermanfaat. Allah irham Yai Toha Zaini Al-Maghfurullah gurune kula. Ketika maos kitab Sahih Muslim nggih. Suatu ketika ngaji pasan niku ngaos kitab Sahih Muslim. Kitab kandele niku kawan jilid. Ketika rampung ngaos jam 12, beliau izin maring cah santri sik Kang sakmene dhisik. Kembung niku.
Mergo kembung akhirnya ngasuh. Wonten setunggalipun santri namanipun Pak Sahson. Mendetakan sprit ya. Diparingi sarem, garam, kan muntuk niku. Diaturaken, Mbah Yai, monggo Yai. Diunjuk. Lho ki mluntuk-mluntuk napa niku? Sprit Yai. Biasanya masuk angin niku glegeken mengke mari. Lah kok muntuk banyu apa niku? Iki duduk banyu biasa mesti. Nggih. Niku wonten alkohole Yai. Astagfirullahaladzim, wis mendingan aku mati bae daripada nginum kayak niku. Iya lek mari, lek mati priwe? Niku lho. Iya lek mari, lek mati kepriwe? Ya Allah, wis ora usah nginum-nginuman kayak niku. Niku saking ikhtiyate beliau, ngati-ngatine beliau, diinumi sprit bae sing temriku wonten alkohole mboten purun, walaupun toh niate nggih Pak. Nggih buang masuk angin. Itu saking ikhtiyate beliau. Betul kalau zaman sakniki, lah kesuwen gawe mari kok. Sing penting mari, haram bete ora masalah, sing penting nyawa waras, tapi tanpa berpikir dengan mengkonsumsi sedikit pun barang yang diharamkan oleh Allah, maka 40 hari salat kula panjenengan ora ditampa. Padahal golek salat sing ditampa niku nyuwun sewu ora gampang. Sedina bae belum tentu ada sholat kita yang diterima oleh Allah, apalagi 40 hari wis dijamin ora ditampa. Ya naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, wa qala alaihi salatu wasalam, man saribal khamra hatta yuzilu aqluhu ya'tihi syaitan fi dubri 40 marrah kama yatir rajul imra'atahu. Naudzubillah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang meminum khamr sehingga akalnya hilang, maka setan akan mendatanginya, akan memperkosanya. Setan arep nekani wong mau selama 40 marrah 40 kali. Dadi lek enak wong lagi ngliyeng, lagi mabuk ini kan. Niku setan lagi menzinainya 40 kali. Nauzubillah dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa ba'iha wa mata'iha wa 'asiriha wa mu'tasiriha wa hamiliha wal mahmuli ilaihi wa akala samani. Khamr itu yang diharamkan bukan hanya khamrnya mawon, tapi Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu melaknat khamr, melaknat orang yang meminum, melaknat orang yang menuangkan, melaknat orang yang menjual, melaknat orang yang membeli, melaknat orang yang memproduksinya, dan juga melaknat orang yang membawanya, melaknat orang yang memakan harta hasil dari khamrnya. Sing minum ya kena dilaknat, sing menuangkan yang ngladeni ya dilaknat, seseorang yang membawanya nggawakaken tok, kula hanya kurir, dilaknat. Lah kula kan namung damel mawon, yang membuat walaupun toh dia tidak mengkonsumsi, hanya meracik tok, ia kena. Dan juga orang-orang yang memakan hasil uang dari penjualan barang haram ini, itu pun juga dilaknat oleh Allah. Naudzubillahi niki sekedhik pepengit kula panjenengan sedaya bahwasanya sing jenenge khamr niku diharam oleh Gusti Allah. Ampun ngantos kula panjenengan sebagai wong mukmin nggih, jangan sampai berani mencoba-coba. Wes sepetit walaupun toh sedikit setikuk orang memabukkan bayi haram, apa mana sampai mawon. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nur syamsika. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair
من أهل الطاعة والعبادة من أهل الصلاة والجماعة ولا تجعلنا من أهل الشر والضيق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya mudah-mudahan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.